ويحرم على الجنب ستة أشياء: الصلاة والطواف ومس المصحف وحمله واللبس في المسجد وقراءة القرآن. ويحرم بالحيض 10 أشياء: الصلاة والطواف 10 أشياء: الصلاة والطواف ومس المصحف وحمله واللبس في المسجد وقراءة القرآن والصوم والطلاق والمرور في المسجد إن خافت تلويثه والاستمتاع بما بين السرة والركبة. Man intaqadha wudu'uhu, orang yang batal wudu'nya, orang yang batal wudu'nya itu haram baginya 4 perkara. Orang yang batal wudu'nya itu haram baginya 4 perkara. Yang pertama, salat. As-salat, salat. Yang kedua, tawaf. Wa tawafu, yang kedua tawaf. Wa masul mushafi, yang ketiga menyentuh mushaf, menyentuh Al-Qur'an. Yang ketiga menyentuh Al-Qur'an. Wa hamluhu, dan yang keempat membawa Al-Qur'an. Man intaqadha wudu'uhu, orang yang batal wudu'nya itu haram. Haram 4 perkara ini. Ini tidak boleh dilakukan. Kalau seandainya dilakukan haram, ya berdosa. Berdosa. Kalau dia meninggalkannya dapat pahala. Apa yang pertama? As-salat. Salat. Dah kata wudu', jangan solat-solatan. Solat-solatan boleh. Latihan solat boleh. Tapi jangan solatnya. Apa bedanya solat niat dengan solat-solatan? Niatnya. Kalau niatnya, kalau misal wong solat latihan baik, dia dah kata memang nak niat untuk solatnya ndak ada dia. Tapi kalau memang wong yang solatnya ada niat, memang dia solat. Itu solat itu dia. Nah, model yang kayak ini yang tidak boleh. Kalau tidak ada wudu'nya, tidak boleh. Kemudian main-main dalam solat tidak boleh juga. Nah, ini kalau terjadi di mana ini, kalau seandainya bocor, cangkir, banyak. Nah, kalau terjadi di suatu tempat yang dia tidak kelamaan kalau tidak solat, akhirnya disolat-solatkan. Misal ada acara, kemudian solat, dia di tengah-tengah, dia tidak kasih wudu, nak metu, tidak kelamaan, tidak baca, atau kemudian mantap di situ tidak solat, tidak lemak, akhirnya cak-cak solat, melok solatnya, Allahu Akbar, ya Allah liman hamidah. Nah, haram ini kalau dia solat. Dan kalau seandainya dia wong solatlah, nak metu dah baca, sudah mantaplah di situlah dia. Nak tegak atau nak duduk, terserah dia. Tak ada ni, tak ada apa, tak jadi hukum haram atau wajib dah. Cuma dia tak boleh solat, tak boleh. Kalau tak kati wudu, haram bagi dia untuk solat. Kalau disolatkan berdosa malahan. Malah berdosa. Tak kelamaan sama. Misal wong nak berangkat atau apa,
di suatu tempat, situ kumpul ada wong yang disegani, misal calon mertua, wong solat galau, ada lemak ada solat ini, padahal kata wudu, solat melok juga, ada lemakan. Nah, yang model ini juga sama juga haram bagi dia. Ini yang galak terjadi itu muncul kejadian tu macam inilah. Dan yang lain-lainnya. Yang jelas haram bagi seorang yang solat tanpa ada wudu. Diceritakan ada orang dihukum 100 kali cambuk. Alim ini orang ni. Ngapa? Karena pernah sekali solat tak pakai wudu. Solat tidak pakai wudu. Pernah sekali. Ini akhirnya dosanya ini dicambuk 100 kali di kuburannya. Sampai apa? Setiap cambukan itu tuh metu kilat. Hingga kuburannya itu bersinar jadi. Nah, ada yang mimpikan ngapa dia kena cambuk karena bukan meninggalkan solat, melakukan solat sekali tanpa ada wudu. Ini wong alim ini, banyak amalnya, yang lain-lainnya banyak sekali. Mana dengan yang tak ada alim, tak solat pun loh, misal. Banyak tak solatnya. Ini bukan tak solat, ini solat tapi tak pakai wudu. Ya tak solat juga sebenarnya. Sama bayan. Kemudian baik itu solat wajib ataupun solat sunnah. Solat sunnah. Kapan terjadi solat sunnah ini? Tak pesantren kalah. Diawasi oleh ustadznya. Pak dia, qabliyah. Padahal sudah batal tadi. Cuman kalau belagi tak boleh ustaz ini. Akhirnya solat baik dia. Solat. Ini tak boleh ini. Walaupun solat sunnah haram hukumnya, solat tanpa ada wudu. Artinya ada dosa ini. Solat ini ada apa? Ada wudu, solat dia itu ada dosanya. Wa salatu janazah, baik salat wajib ataupun salat sunnah atau fardu kifayah, sama juga tak boleh juga salat jenazah. Dan yang seperti salat juga tak boleh juga. Salat dan yang seperti salat haram bagi seorang yang kati wudu dia solat, haram. Solat sunnah ataupun solat wajib haram. Atau solat fardu kifayah haram juga. Begitu juga dengan keharaman yang seperti solat. Apa seperti solat tu? Khutbah Jumat haram juga kalau tak kati wudu. Khutbah Jumat, tak ada wudu. Pas Jumatan, solatnya pakai wudu. Haram khutbah tak pakai wudu. Dan tak sah khutbahnya. Khutbah Jumat ini, khutbah Jumat. Bukan yang lainnya. Wa sajdatut tilawah, dan sujud tilawah haram juga. Ini seperti solat. Dia bukan solat tapi dikatakan seperti solat. Sujud tilawah. Ngaji Quran boleh tanpa wudu. Kita baca yasin, tahlil yasinan, tahlilan atau khataman. Ada wudu, tak ada wudu, kita cuma baca baik. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Boleh tak ada wudu? Boleh. Tapi kalian baca ayat sejadah, kemudian pengen sujud tilawah, tak boleh. Kalau tak ada wudu, tak boleh. Haram dia kalau seandainya dia
lakukan sujud tilawah. Kemudian wasujud wasajdatis syukur dan sujud syukur. Ini yang lebih banyak kan? Sujud syukur tak boleh tak kata wudu. Ini tiga ini seperti solat, semakna dengan solat. Khutbah Jumat, sujud tilawah dan sujud syukur. Ya, segala sesuatu itu ada caranya, ada ilmunya. Sujud syukur sama seperti salat. Tak boleh dilakukan kecuali ada wudu. Sama seperti salat harus dilakukan menghadap kiblat. Sama seperti salat harus dilakukan dalam keadaan tertutup aurat. Ini yang tak tahu nih. Banyakannya. Bedah rumah, sujud syukur, ngadep rumah itu, nggak boleh nih. Sujud itu haram. Sujud itu haram kecuali sujud salat, sujud syukur dan sujud tilawah. Sujud salat termasuklah sujud sahwi. Tak boleh yang lain itu. Sujud ngadep rumah, tak tahu sujud apa itu. Kemudian ngegolkan main bola, ngegolkan sujud juga. Wallahu alam, itu mungkin mazhab. Kita tak tahu. Cuma kalau mazhab Syafi'i tak boleh. Karena kalau main bola tu, bola kan luar negeri. Luar negeri kita tak tahu mazhabnya sama apa tidak sama kita. Sehingga pacak dah kita salahkan kayak dulu, jengok dulu mazhabnya. Dan tak bisa itu langsung nyalahkan, mungkinan dia benar. Cuman kita nyoba jangan nurut-nurut sementara kita bukan mazhab seperti mazhab mereka. Kita tidak bermazhab seperti mazhab mereka. Ya, kalau dalam mazhab Hambali, aurat itu ya cuman kemaluan meh. Nah, kalau seandainya sholat pakai CD itu sudah menutup aurat. Ini mazhab Hambali ini. Nah, kalau seandainya itu buka apa? Pakai celana pendek itu. Sujud syukurnya deh. Pakai celana pendeknya. Ya untuk mazhab Hambali boleh. Kalau seandainya disyaratkan menutup aurat. Tapi yang lainnya misal ngadep kiblatnya tak tahu kita. Luar negeri itu mana arahnya tak tahu kita. Kemudian lagi ada wudu atau belum? Dia nengok dia itulah. Tanya dia itulah ada wudu atau tidak nih. Tadi dia salaman sama betina tadi. Iya salaman sama betina. Dalam mazhab Maliki juga tak batal. Nah, ini tak baca apa? Tak bisa kita nak nyalakan, tidak bisa nak kita nurut juga. Kakek dulu pelajari dulu. Pelajari mana ni? Nah, mana yang kita nyingok ni tu? Kita mazhab Syafi'i di Indonesia ni mayoritasnya mazhab Syafi'i. Menang Indonesian Idol, barulah salaman. Menang. Habis itu sujud. Dari situlah sujudnya, tak tahu ngadep ke mana itu. Apa ngadep ke penontonnya, ngadep ke mana itu tak tahu. Nah, ini yang tak boleh nih. Kalau dalam mazhab Syafi'i harus sesuai dengan ketentuan sujud syukur itu. Dan sujud syukur itu kalau dalam mazhab Syafi'i, kalau di luar sholat ada takbirnya. Takbiratul ihramnya ada, bukan langsung sujud. Sujud syukur atau sujud tilawah itu ada takbirnya. Takbir kemudian sujud. Nah, ini habis itu salam kayak ada.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Sujud syukur ini kalau diserang nikmat baru. Kalau nikmat biasa-biasa baik dah. Tidak disunnahkan untuk sujud syukur. Selain itu apa? Ditendang oleh nikmat. Bukan apa ya? Nikmat apa namanya itu? Diserang nikmat. Serang nikmat. Baru dapat anak. Ini sujud syukur. Kemudian lagi sehat. Apa namanya itu? Anaknya sembuh, anaknya tuh dari sakit yang parah, bukan sakit ya, sakit biasa, koreng biasa, pilek, misalnya sujud syukur baiknya dah. Nah, kemudian ya yang bentuknya macam diserang nikmat, hujumun nikmat, diserang oleh nikmat. Tuh nikmat besar itu kan. Kalau seandainya ini kita ni alhamdulillah mata kita ni sehat, bisa baik, bangun tidur dah melek lagi. Kemudian kita melek sujud syukur, dah tidak disunnahkan untuk sujud syukur. Karena Nabi tidak melakukan macam itu. Nabi melakukannya kapan? Ketika ada nikmat yang dianggap besar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Atau apa? Macam diserang nikmat. Ini baru dapat ngejut, dapat rumah, ya, dapat mobil, langsung sujud syukur, ya, serang nikmat ini. Walaupun nikmat mata ini lebih besar dibandingkan nikmat yang mobil ataupun rumah, ya kan, walaupun kan, alhamdulillah tidak ada pisah sama anak, hari ini tidak pisah sama anak, sujud syukur, dah. Ya ada orang pisah sama anak, besok sujud syukur lagi, zuhur sujud syukur lagi, ngapa? Ada orang pisah sama anaknya, aku tak ada, dah ada, harus sujud syukur. Itu bukan diserang nikmat, ya apa? Sujud syukur atau sujud tilawat itu niat, takbir, kemudian sujud, duduk di antara dua sujud, salam. 5 kok rukunnya. Niat kalau di luar solat. Kalau di luar solat. Kalau dalam solat, ya langsung baik sujud. Macam apa? Kita baca ayat sajadah. Ayat sajadah, kemudian setelah sampai ke ayat sajadahnya yang disunnahkan untuk sujudnya, langsung sujud. Allahu Akbar. Tak katik niat-niat, katik takbiratul ihramnya, tak katik takbir juga tak apa-apa, langsung sujud baik, kemudian tanpa duduk dan tanpa salam, langsung sujud baik. Itu kalau dalam solat. Kalau di luar solat, ada niatnya, ada takbiratul ihramnya, ada sujudnya, ada duduknya, dan ada salamnya. Tegaknya dah harus. Boleh tegak, boleh duduk. Itu apa? Rukunnya. Rukun sujud tilawah atau sujud syukur. Bacaannya tidak harus bacaan, sunnah ya bacaan. Nak baca juga baca bacaan sujudnya sunnah, tidak baca sunnah sujudnya. Dapat kesunahan sujudnya. Wasaniha, dan yang kedua, di antara yang diharamkan ketika tidak ada wudu, ketika batal wudu atau tidak katik wudu, at-tawaf. Tawaf. Tidak boleh. Baik tawaf wajib ataupun tawaf sunnah. Tidak boleh juga ni. Tawaf batal. Ya, ambil wudu lagi. Sambung lagi tawafnya. Nah, di mana berhentinya, di situ nyambungnya tawafnya. Nih, saya keliling nih. Udah 2 keliling dari sini, misal Hajar Aswadnya. Yang Aswad sini. Nah, sudah 2 keliling sini, batal. Wudu, sambung lagi dari sini lagi. Kalau nyambung dari sini tidak dihitung nih. Lah sudah 2 kali putaran tadi. Nah, nak masuk ketiga, di sini batal. Tahu-tahu dari sini kita tidak dihitung nih. Nah, sini baru 3.
batal itu wuduknya. Kalau apa haram dia tawaf kalau seandainya dalam keadaan tidak ada wudu. Kalau dipaksakan ya jadi tawafnya jadi, tapi tidak sah tawafnya dan haram. Kalau ini bedanya apa dengan uang yang, nah kalau uang jalan-jalan misalnya, keliling-keliling misalnya, keliling karena ada matof baru nih misal, tempat tawaf baru, pengen nak tahu misalkan, nah keliling-keliling atau nyari upahan, kalau ada yang nak di tawaf ke, nah boleh tak dia katik wuduk? Boleh bah, karena bukan tawaf dia tawaf dari segi bahasa keliling. Kan ada ambil upahan pakai kausi roda misalnya. Nyari atau dia sudah ngewang-iwang dia tidak tawaf dia kata wudu, dah apa uang yang tawafnya itu harus ada wudu. Walaupun tawafnya macam mana pun caranya nak tawafnya berjalan, berlarian, terbang, terserah. Yang penting harus ada wudu. Ada tak tawaf terbang? Ada, Nabi Sulaiman. Tawafnya terbang pakai awan. Kalau seandainya kita baca juga, tidak masalah. Pakai apa skuter misalnya. Boleh Pak, boleh Pak. Yang penting tawafnya. Nah ini tawafnya harus dalam keadaan berwudu, tidak boleh tidak ada berwudu. Tawaf itu sama seperti sholat, cuman boleh ngomong baik, boleh makan, boleh ngomong di sini. Illa anna Allah halla fihi nutuk, boleh ngomong. Sama seperti sholat, cuman boleh ngomong baik. Jadi wuduknya harus, nutup auratnya harus gitu. Nah kalau seandainya kita ini mazhab Syafi'i, hal-hal yang membatalkan wuduk kemarin adalah bersentuhan laki-laki dan perempuan. Nah mana untuk menjaganya ketika tawaf ini? Kalau tawaf Ramadan, waktu umrah di bulan Ramadan, kami penuh itu. Tawaf ketika haji, kami ini. Kalau umrah lain, insyaallah sepi, pacaklah dijaga. Atau kalau tidak juga, baik yang paling pinggir. Nah, ini misal Ka'bah salah, baik sini. Kan kalau pagar itu kan lemak kan, keliling dengan baik kan. Kalau Jawa nih, ini kami uang di sini. Be yang sini be. Lama nih, lama kalau nak nyalan kenyo. Lajulan. Atau pucung. Tawaf di pucung. Tak tahu sekarang masih tak. Dulu tuh ada apa? Ada tingkatan. Yang paling pucuk ya jelas. Tak kami. Paling pucuk tu. Keliling. Tak masalah, tak apa-apa. Kalau seandainya nak menjalankan pakai mazhab Syafi'i nian. Kalau tidak tu misal seperti haji ataupun umrah di bulan Ramadan, yang tak pacak dijaga itu kaki. Karena perempuan itu maki tertutup galau. Tak mungkin kita nak nyenggol gainya tu. Tangan kita nak nyenggol gainya atau sikut kita nyenggol gainya. Tak mungkin lah kan. Atau nak berpegangan lagi tawaf tu, tak mungkin. Nah kan, tak tahu kalau sama bini tak tahu. Nah yang galak terjadi ini adalah waktu ketika kakinya itu kayak masuk ke mengkena perempuan itu. Nah tersenggol lah kaki sama kaki tadi. Nah ini yang galak batal. Di sinilah dia terjadinya batal wudu dalam mazhab Syafi'i. Namun dalam mazhab Maliki tidak ada batal. Mazhab Maliki, mazhab Hanafi tidak batal.
Dalam hal ini kalau seandainya kita nak bertaklid memakai mazhab Maliki, itu tidak perlu pakai niat. Nawaitu taklid dah. Guna apa lakukan berwudu itu pakai cara mazhab Maliki. Macam mana mazhab Maliki berwudu? Nah, pakai caranya. Mazhab Syafi'i macam ini wudunya, mazhab Maliki macam ini. Nah, pelok juga mazhab Maliki itu. Misal contoh mazhab Maliki itu kalau ngusap kepala itu paling tidaklah separuh kepala atau seluruhnya. Antara mazhab Maliki sama Hanafi. Seluruhnya atau separuhnya. Nah, misal kita wuduk pakai mazhab Syafi'i juga, cuman giliran ngusap kepala, kita usap galo-galonya. Sudah ini namanya masuk di mazhab Syafi'i, masuk juga di mazhab Hanafi, masuk juga di mazhab Maliki. Tidak harus nak niat, nawaitu itu tidak ada. Taklid itu. Kalau misal kita ni wudu cara mazhab Syafi'i dan pakai sunnahnya, maka ini sesuai galo dengan mazhab 4 itu. Syafi'i, Hanafi, Hambali dan Maliki. Kalau batalnya nak melok cara mazhab Hambali boleh bae. Tadi wudu pakai mazhab Syafi'i dengan sunnah-sunnahnya juga. Nah, kemudian batal meloi mazhab Hambali boleh. Karena sah menurut Imam Hambali sah ni wudunya. Kemudian batal lah ini, tidak batal kata Imam Hambali, tapi kata Imam Syafi'i batal. Nah, itu pakai mazhab Hambali dasar itu boleh. Tidak harus tidak wajib harus Indonesia harus pakai mazhab Syafi'i. Dah. Oh, India harus pakai mazhab Hanafi. Tidak. Ya, apakah wong India kapan dia datang ke Indonesia ini harus bermazhab Syafi'i? Tidak. Dia nak mazhab Hanafi terus, lajulah tak apa-apa, boleh. Yang tak boleh itu tidak bermazhab, tak boleh. Mazhabnya mazhab apa? Bukan mazhab Syafi'i, bukan mazhab Hanafi, bukan mazhab Hambali, bukan juga Maliki. Nah, ini tidak boleh ini. Mazhab siapa ni? Mazhab Sufyan Ats-Tsauri, tak boleh. Mazhab Abu Daud Al-Zahiri, tak boleh. Ini ulama kalau ni hebat ini ulama ni, Sufyan Ats-Tsauri ni. Apalagi mazhab Soekarno. Ulama besar ini nih. Lagi tak boleh tapi. Ngapa? Karena tidak mudawan, tidak ada apa? Tidak ada dilanjutkan oleh ulama-ulamanya, tidak ada. Nah, kalau mazhab Syafi'i kan dilanjutkan oleh ulamanya. Mazhab Syafi'i, Imam Syafi'i ngajarkan, kemudian anaknya apa? Muridnya, kemudian muridnya punya murid lagi, dilanjutkan lagi, sehingga kitabnya itu dijelaskan, diterangkan. Apa maksud Imam Syafi'i ini? Maksudnya ini siapa yang tahunya? Muridnya. Muridnya lagi. Nah, kalau berhenti kata ulamanya, nah, siapa yang tahu apa maksud daripada ulama tersebut menjelaskan dari kalimat ini? Nah, tak tahu. Nah, kalau yang mazhab Syafi'i, Hambali, Maliki ada. Yang lain ulama itu bukan Imam Syafi'i cuma 4 ikut, tapi ulama Islam ni banyak. Yang mujtahid seperti Imam Syafi'i juga banyak. Imam Sufyan Ats-Tsauri, Sufyan bin Uyainah, itu ulama-ulama mujtahid. Bisa kalau dia nak buat mazhab, bisa. Nah, cuman apa namanya itu tidak ada mudawan, tidak apa terjaga. Nah, tidak ada nyambung berkesinambungan. Itu apa? Tawaf ataupun yang lainnya boleh baik kita nak mazhab itu boleh milih mazhab tu boleh mazhab 4 itu tak boleh yang lain. Mazhab Syiah tak boleh, mazhab yang lain-lain juga tak boleh. 4 itulah yang diperbolehkan oleh ulama. Dan tak harus mazhab fulan, tak harus mazhab fulan ini, tak boleh, tak harus. Boleh baik. Bahkan solat pakai mazhab Hanafi, puasa pakai mazhab Syafi'i juga boleh. Nikah pakai mazhab Hambali juga boleh. Nah, yang tak boleh itu
Wudu pakai mazhab Syafi'i, batal pakai mazhab Maliki, tidak boleh. Harus sepaket. Nikah pakai mazhab Syafi'i, cerai pakai mazhab Hambali, tidak boleh. Harus sepaket. Makanya kita tadi wudu dengan cara mazhab Maliki, masuk juga situ. Kemudian pas batalnya pakai mazhab Maliki, boleh. Tawaf tadi boleh. Nah ini yang galak dipakai. Tawaf kita pakai mazhab Maliki. Cak mana caranya? Pahami apa yang wajib di mazhab Maliki dan apa yang batal di mazhab Maliki. Kalau seandainya dalam mazhab Maliki bunyi perut bunyi batal seandainya. Seandainya batal. Dalam mazhab Syafi'i tidak batal. Kita bertaklid pakai mazhab Maliki. Lagi tawaf itu bunyi perut batal. Jangan nembek lemaknya baik. Pas giliran sentuhan tidak batal, giliran bunyi perut tadi dalam mazhab tidak batal ya, karena mazhab Maliki bunyi perut tadi ngambil mazhab Syafi'i. Nah, jangan jadi tidak sah kalau-kalanya nih. Nah, itu makanya kalau tidak itu kita tuh cari tahu mazhab Maliki itu batalnya apa baik. Bukan hanya bersentuhan baik, yang lainnya juga ada juga cari tahu. Jangan tidak tahu. Ini hati-hati nih, kita kemarin baca dalam kitab Bughyah bahwa orang yang sholat apa orang yang ninggalkan sholat nian-nian siko, misalnya ninggalkan sholat atau ninggalkan sebagiannya rukun sholat, sujudnya tidak sah misalnya. Apalagi kalau seandainya wudunya tidak sah, atau dia melakukan hal yang membatalkan wudu kemudian masih dilanjutkan sholat, sama ini yang model macam ini termasuk orang yang fasik, menyebabkan dia fasik. Fasik ini sama seperti dia melakukan dosa besar. Berarti ninggalkan sholat atau ninggalkan sebagian dari sholat termasuk dosa besar, sama seperti dia meninggalkan zakat, tidak mengeluarkan zakat, dan dikhawatirkan baginya su'ul khotimah, ditakutkan su'ul khotimah. Bahkan orang ini kalau bertamu tidak usah lanjut makan. Orang tidak sholat tidak benar, tidak dibenarinya. Kalau misal kita yang belajar ini berusaha memendari, bukan kita membiarkan dia salah sholatnya. Ini bahkan disebutkan di situ katanya, kalau seandainya duduk, tidak usahlah duduk sama dia. Kemudian tidak usahlah juga kalau dia bertamu, tidak usahlah diinjuk, tidak usah dihadirkan makanan. Diafah, tidak usahlah ditamukan. Sampai macam itu. Orang yang tidak sholatnya, tidak sholat, orang yang meninggalkan sholat atau sekali walaupun atau bagian dari sholat. Hati-hati ketika tidak tahu tentang hal-hal yang batalkan wudu. Jangan kira kita ngomong, aku tidak tahu itu, tidak apa-apa kalau tahu, tidak tahu kan. Kemudian kalau yang tahu itulah kau pula. Apa kau belajar? Jadi kau tahu, akhirnya salah kau. Ini tidak baca, ini tidak boleh, ini batal, ini salah kau kan. Nah ini salah aja ini nih. Nah, justru yang tidak belajar itulah yang sengaja dia tidak belajar itu yang bakal dituntut. Ngapa tidak belajar? Kalau yang belajar masih mending, masih ada usaha untuk memperbaiki. Kalaupun salah tidak sebanyak orang yang tidak belajar. Wasalisuha, dan yang ketiga masul mushaf, menyentuh Al-Quran. Tidak boleh menyentuh Al-Quran. Al-Quran yang ditulis, sesuatu yang ditulis dengan niat jadikan Al-Quran. Tidak boleh tulis Bismillahirrahmanirrahim, niat nulis Al-Quran, tidak boleh disentuh.
Tapi kalau seandainya niatnya untuk belajar, tidak. Untuk apa nulisnya itu, untuk ayasan, nulis itu, tidak apa-apa. Nyentuhnya tidak masalah. Tapi kalau seandainya niatnya untuk Quran, nah tidak boleh ini. Kalau nulis segala-galanya, tidak mungkin niatnya bukan Quran, pasti Quran. Oh tidak, ini buat jimat ini. Ya, boleh misalkan membuat jimat pakai ayat Al-Quran, boleh. Tapi kalau galonnya walaupun kecil, Quran kecil itu, nah, itu kan, walaupun tetap harus nyentuhnya harus pakai berwudu. Atau sebagian dari Al-Quran, Yasin, tidak boleh. Yasin kecil itu, tidak boleh nyentuhnya. Yang memang Yasin ikut-ikutannya. Kata yang lain. Kalau ada yang lain seperti Majmu' Syarif, dah, itu bukan Al-Quran, Majmu' Syarif. Tapi giliran ayat Qurannya tidak boleh disentuh. Kitabnya boleh. Kitabnya apa? Namanya kitab Majmu' Syarif. Pas dalam bukanya ayat Quran Yasin, tidak boleh sentuh itu. Kitabnya apa? Boleh kitabnya. Pasti tutup. Apa ini? Al-Quran, bukan. Majmu' Syarif. Kapan dibuka? Apa ini? Yasin, Al-Quran. Tidak boleh nyentuhnya. Sama dengan Yasin-Yasin terjemahan ini, yang banyak dibagikan kalau sudah ada meninggal itu, cetak. Nah, nyentuh Al-Quran itu tidak boleh. Ayat Quran itu, yang terjemahannya boleh. Kemudian bawa itunya apa? Nyentuh bukunya boleh karena bukan Al-Quran. Buku apa itu? Oh, buku apa? Yasinan. Buku tahlilan. Boleh. Tapi dalamnya ada qul huwallahu ahad, tidak boleh disentuh kalau tidak kati wudu. Kemudian yang keempat, membawanya. Nyentuh lain sama membawa. Nyentuh tadi nyentuh. Tidak ada apa? Tidak menanggung bebannya. Nah, kalau membawa nanggung bebannya. Ini juga bawa ini nanggung bebannya. Nah, tapi kalau misalnya kayak ini bukan ya? Ini bukan membawa, bukan. Tidak mungkin ya Quran, misal Quran ya. Nah, kita tarik aja ini. Nah, kecuali kalau kita tarik aja ini, terpelok, nah itu membawa. Tapi kalau kayak ini tidak membawa. Ini namanya menyentuh ini. Menyentuh. Itu 4 yang diharamkan bagi orang yang tidak ada wudu. Kemudian bagi orang yang junub 6 4 tadi sama. Orang yang junub tidak boleh salat, tidak boleh menyentuh Al-Quran, tidak boleh tawaf, tidak boleh membawa Al-Quran, tidak boleh. Tambahan lagi yang ke apa? 2, 5 dan 6-nya menetap di masjid, tidak boleh. Nah, kalau KKN misal nginap di mana? Di masjid. Nah, hati-hati kalau tidur itu bangun, kau basah. Agaklah dulu nak baca doa nah. Langsunglah metu dulu. Tuh mandi wajiblah jangan di masjidnya, jangan. Semetun. Kalau seandainya metunya ke arah kamar mandi itu bukan masjid. Nah, kecuali kalau kamar mandi itu masjid, tidak boleh. Harus cari yang lain. Kadang orang salah guna. Ada yang salah guna. Ini tanah ini wakafnya masjid, dibuat juga kamar mandi, tidak boleh. Tapi tetap masjid itu. Tetap masjid. Kalau seandainya memang tanah itu wakaf masjid, tidak bisa aja itu. Kalau tempat wudhu, tempat kamar mandi itu wakaf maslahat masjid mestinya. Oh, ini wakaf untuk masjid, bukan apa? Wakaf masjid bukan. Untuk masjid. Nah, sekarang nak masjid nak gunakan apa? Nak digunakan kebun buatnya,
nak digunakan di tempat usaha biar wong nyiwa, boleh. Itu maslahat untuk masjid. Buat untuk wudu, buat untuk kamar mandi atau untuk WC boleh. Tapi kalau masjidnya tidak boleh. Nah itu kalau seandainya kamu apa? KKN, wah tidur tak kasih tempat, ya sudah, hotel mukmin tu lah kan, masjid. Tidur di masjid. Nah kemudian kalau terjadi junub, keluar dari masjidnya. Keluar langsung. Tahu anduk di mana dalam itu kan. Terserah pokoknya, jangan menetap di masjid. Kalau menetap di masjid haram hukumnya. Wa qiraatul Quran, dan baca Al-Quran. Tidak boleh juga. Bagi junub tidak boleh baca Al-Quran. Haram baca Al-Quran ketika dalam keadaan junub. Jadi apa namanya itu? Kalau nak tahu wong tu dalam keadaan junub atau tidak, ya suruh baca Quran. Kalau wong beneran ini. Kalau dia ada wudu dah atau apa? Kalau ni apa zaman dulu. Ada zaman dulu tu kan kalau sama budak hamba sahaya boleh digauli. Boleh digauli. Suatu hari istrinya ni tengah dalu kehilangan suaminya. Mana suaminya? Tahu-tahu di bilik budaknya. Luar cemburu. Isteri tadi, kau bergawi kau Tidak bergawi. Bergawi kau. Tidak. Coba baca Quran. Kalau dia baca Quran berarti tak ada apa? Tidak bergawi. Kalau dia tak ada baca Quran anda, ini berarti bergawi dia ni. Sampai akhirnya ada itu, wong ini pintar juga lanang ini. Dibuatnya lah kata-kata yang mirip-mirip dengan Al-Quran, syair. Mirip-mirip dengan Al-Quran. Bini tak hafal Quran, nyangkunya Quran. Oh ya. Padahal dia bergawe sama hamba sahaya yang tadi. Sampai ini salah sahabat Nabi. Ceritakan sama Nabi, ketawa Nabi. Insyaallah. Kemudian bagi orang yang haid, haram baginya 10 perkara insyaallah pada pertemuan akan datang. Wallahu taala alam bisawab. Ada ini waktu? Ada waktu pertanyaan? Saya ada. Fadhal boleh, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Izin bertanya Habib. Pertanyaan ini mungkin ada 3 pertanyaan Habib. Satu pertanyaan titipan mungkin karena ada seseorang yang bertanya kepada Maulana tapi Maulana nggak tahu hukumnya Habib. Terus yang keduanya pertanyaan dari belajar tadi Habib. Pertanyaan yang pertama itu ialah ada seorang yang bertanya kepada Maulana, isinya pertanyaan itu kayak gini Habib. Dia kan nanya tentang bab anak hasil hubungan zina Habib. Nah jadi Maulana jelasin lah kan. Mentoknya itu ketika dia nanya gini kan, karena anak hasil hubungan zina itu kan, maaf ngomongnya, nisbat binnya itu ke ibu. Nah maka pertanyaan oleh kakak tersebut, apakah seorang ayah yang telah berzina tadi itu wajib untuk memberi nafkah atau tidak wajib bagi dia untuk memberi nafkah anak tersebut, Habib? Itu pertanyaan yang pertama. Terus pertanyaan yang kedua, niat nulis Al-Quran untuk memurojaah Habib. Jadi salah satu kegiatan Maulana tuh terkadang Maulana tuh ngafal Qurannya tuh berserta tulisannya. Nah kalau kita niatnya apa tuh nulis Al-Quran tadi itu kan di kertas itu tadi untuk memurojaah, maka terhitung itu mushaf atau ini apa tuh buku pelajaran gitu Habib. Terus yang ketiga yaitu tadi kan kalau menyentuh Majmu' Asy-Syarif
itu kan nggak apa-apa Bib, karena di dalamnya bukan hanya Al-Quran. Tapi kalau membawanya itu terhitung nggak Bib, membawa Al-Quran, karena di dalamnya ada Al-Quran. Terima kasih Habib. Untuk soal pertama itu bukan bapaknya sehingga dia tidak wajib nafkahi. Kalau seandainya dia itu bukan bapaknya, kalau bapaknya wajib dia nafkahi. Nah, kalau dinisbatkan sama bapaknya tadi, anak tadi bisa dinisbatkan dengan ke bapaknya, maka dia wajib nafkahi. Kalau tidak, justru malah dia boleh nikahinya. Beranak, misalkan tanpa pernikahan, kemudian ketemu, saling cinta, nikah, sah pernikahannya. Kemudian yang nomor 2 pending dulu. Itu untuk murojaah apa dikatakan daras atau bukan, wallahu alam. Nomor 3 apa tadi nomor 3? Membawa majmu' syarif. Boleh kalau membawanya. Majmu' syarif ya. Yang tidak boleh itu bawa Al-Qur'an. Kalau tidak ada wudu. Kewajiban nafkahi? Tidak. Kalau seandainya dinikahinya setelah nikah 2 bulan dari itu lahir, karena pasti tidak dinisbatkan ke lakinya, itu kan? Nah, apakah seorang suami wajib menafkahi anak tiri tersebut? Tidak wajib. Sama seperti janda yang punya anak, ketika lanang menikahi janda tersebut, apakah wajib si janda dia menafkahi anak janda tersebut? Tidak wajib. Siapa yang wajibnya? Ya yang bapaknya atau emaknya yang wajib menafkahi. Itu juga seandainya punya bapak juga, aku punya tanggungan. Bapak aku juga, emak aku juga, kakek masih hidup, kalau nenek masih hidup juga misalnya. Nak nikahi dia ni kok harus nafkahi wong 5. Dah wajib. Dah wajib dia nafkahi bapaknya, neneknya, kakeknya, emaknya juga ada. Yang wajib nafkahi istrinya, anaknya, bapaknya, bapak dia, bukan bapak istri. Nah, kalau bapak istri yang dianya yang wajib kalau ada. Kan nafkah itu wajib kalau ada lebih. Kalau kate tidak wajib. Ya kamu ini kan sana wajib kan nafkahi. Ada tak? Kate kan sudah balik. Kita ini kalau sudah balik wajib nafkahi wong tua. Tapi kasih duit, tidak wajib. Yang ada masih sebaliknya. Tidak apa-apa, ada masalah. Ada lagi? Ada permintaan doa syifa untuk Muhammad bin Zulkarnain Rahman dan Caca binti Fulana, Evi Indranita Maimun binti Kiagus Wahab Arman. Anna Allah yashfihim shifaan ajalan shifaan la yughadir saqaman wala alaman. Wa bi anna Allah yashfi man awsana bid'a wa mardana wa amradana wa asqamana ala hadzani wa ala kulli niyatin salihah ila hadratin nabi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin tibbil qulub wa dawa'iha wa 'afiyatil abdan wa shifaiha nurul absar wa dha'iha qutul arwah wa ghazaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma ya syafi ishfi anta syafi shifaan la yughadir saqaman wala alaman shifaan minka ishfi mardana washfi man awsana bidu'a shifa. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin
wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Hadza ma aqulu lakum wal 'afwu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.